anak di dalam kelas adalah kenali potensi, yaitu jurus pertama, dan saya mengajar di kelas 5 SD Kristen Lampung. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Iya, pagi ini Miss akan menjelaskan tentang gaya belajar seseorang. Setiap manusia itu sudah diberikan potensi dan bakat di dalam dirinya. Bahkan gaya belajarnya juga sudah diberikan dari Tuhan. Tergantung kau punya cara belajar itu bagaimana. Ya, di dalam sini ada asesmen atau betul bilang observasi dan lain-lain untuk melihat kau punya gaya belajar itu lebih dominan kemana. Ya, paham? Oke, silakan diisi ya. Centang ya, centang. Siapa lagi yang belum? Tulis nama. Boleh lebih dari satu nak. Karena kalau lebih dari satu itu yang menentukan kau punya gaya belajar, ya. Nama lengkap boleh? Yang bagian A. Centang 3. Centang 2. 1. Oke. Bagian A tulis visual.
Di bagian-bagian A, tulis sebelahnya visual. Yang gaya bagian B, tulis auditory. Bagian C tulis kinestetik. Kinestetik. Oke, bagian B. Siapa yang centang lebih dari 1 bagian B? 2, 3, 4, 5, 6. 6 dong. Oke, sekarang bagian C. Siapa yang centang lebih dari 1? Saya. Lebih dari 2? Lebih dari 3? Lebih dari 4? 5? 6. Oke. Yang paling kurang dominan di sini yang mana? Yang paling dominan. Gaya belajar itu perhatikan. Kalau kau centang lebih dari 1 di atas ini atau 4 paling banyak, itu kau punya gaya belajar. Sekarang kau lihat kembali di kau punya kertas. Yang mana yang kau centang paling banyak itu gaya belajar. Lihat di kertas. Kayak tadi Manuel punya 6, berarti Manuel apa? Auditory. Tulis di sini, gaya belajarnya Manuel auditory. Oh ya. Kinestetik. Yang paling banyak nih. Iya. Kinestetik. 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 Oke. Auditory. Belajar teman-teman. Oke, bisa sekarang jelaskan. Perhatikan semuanya. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama apa? Visual. Yang kedua? Auditory. Yang ketiga? Kinestetik. Kinestetik. 3 ini mempunyai gaya belajar berbeda-beda. Kalau visual itu paling banyak melihat gambar. Nih saya kalau belajar lihat gambar itu saya cepat mengerti. Nih saya kalau menggambar harus ada mewarnainya supaya lebih enak melihat. Nih saya kalau menggambar atau mewarnai saya lebih suka daripada mendengarkan penjelasan guru. Siapa yang bisa begitu? Nih kalau guru jelaskan itu mengantuk ya. Lebih baik kita aktivitas dengan mewarnai kah. Itu gaya belajar dari visual. Beda halnya dengan auditory. Auditory itu apa? Belajar sambil mendengar. Jadi kalau dia mau belajar, dia harus putar musik di sana supaya lebih fokus, tenang, enak. Siapa yang begitu? Jujur. Manuel. Itu yang kedua, auditory. Jadi kalau guru menjelaskan sekalipun kau tidur, sekalipun Anda tidur, bisa mendengar dengan telinga. Jadi sekalipun lagi tidak melihat guru, beda halnya dengan visual. Kalau visual, saya menjelaskan di depan, Anda wajib melihat. Kalau visual, kalau auditory, dia sedang bermain-main gitu, dia bisa mendengar guru menjelaskan apa yang materi itu. Kalau kinestetik, belajar sambil begini ya. Nah, kayak siapa jalan ke sini? Nah, siapa yang kayak sini? Nah, itu kinestetik. Dia harus bergerak, atau tidak dia lari, atau tidak, nah kayak Joakim, sedikit-sedikit bergerak kayak misalnya sambil tisu, balik, ambil tisu, balik. Itu namanya kinestetik. Itu cara belajarnya dia tidak bisa tenang. Pokoknya dia lebih memilih nih aktivitas di luar, saya tidak mau di dalam kelas. Pokoknya harus banyak bergerak, pokoknya harus bermain, pokoknya harus seru-seruan. Dia akan rasa bosan kalau pelajarannya monoton kayak hari ini, saya menjelaskan. Itu deh, kok ngomong apa sih ini? Miss ngomong apa sih? Lebih baik Miss, apalagi kalau main di luar, ayo Miss, gas. Nah, itu kinestetik. Dia harus bergerak, dia harus mengekspresikan dirinya dengan cara bergerak. Nah, ada yang
gaya belajar tuh tidak harus satu, ada dua bisa, tiga juga bisa. Tapi biasanya ada lebih dominan di antara satu. Jadi yang pertama visual itu dia hanya bisa membaca buku. Dia suka yang warna-warna. Apalagi kalau nonton video, apalagi kalau film, oke hari ini film, weh, asik. Tapi beda dengan kinestetik. Sekalipun kalau ada video di depan, dia akan tetap berada teman-teman. Itu kinestetik. Tapi kalau audio, kok sudah jelaskan tentang film itu enggak? Itu menjelaskan. Karena dia mendengar. Itu cara belajar. Jadi tiga gaya belajar. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada apa? Yang ketiga ada apa? Siapa yang tadi gaya belajarnya visual? Tangan. Tiga. Auditori. Kinestetik. Wah. Iya Miss Grace, wajar ya kalau mereka suka lari-lari di dalam kelas ya. Karena lo punya cara belajar kinestetik. Jadi mungkin kamu banyak ribut, banyak sekali guru menjelaskan kamu ribut. Tapi itu memang gaya belajarmu kinestetik. Gaya belajarmu harus bergerak. Ya. Ya, memang ada beberapa guru yang belum memahami gaya belajar. Jadi kadang-kadang cuma disuruh duduk, tenang, duduk diam. Iya Pak? Padahal gaya belajar mungkin sambil aku bergerak mendapatkan sesuatu yang baik. Ya. Siapa yang dari kinestetik? Ya, kamu duduk pasti. Ambil keseluruhan laki-laki ya. Perhatikan, kinestetik itu paling banyak di laki-laki. Oh? Karena memang paling banyak suka bergerak. Apalagi aktivitas di luar loh. Apalagi kalau misalnya bilang, ayo kita main di luar, gas. Ayo Miss, cepat. Tapi kalau kita nonton film, auditori sama visual itu paling senang. Kenapa? Karena kita banyak mendengar. Nanti ketika ujian, bisa dijelaskan, auditori itu paling cepat. Kenapa? Dia mendengar dengan cepat sekali. Itu bisa memikir. Apa yang diingat dari belakang. Ya, jadi Javi gaya belajar tuh kalau Javi bisa sering bisa menang. Saya harus bergerak, ada sesuatu yang saya pegang. Ada sesuatu yang saya harus gunakan. Nah, itu yang namanya audio. Kalau saya mau apa? Hah? Kinestetik. Emily. Jadi kalau kau mau waktu belajar, jelaskan sama kita kenapa saya punya gaya belajar. Setelah mengikuti stres, saya punya gaya belajar itu lebih dominan ke kinestetik. Jadi kalau saya bergerak, jadi karena saya punya gaya belajar harus bergerak. Ya. Jadi kalau kau mau belajar tuh harus bergerak, tidak harus tenang. Tidak kayak gini, kamu kayak gini, kalau yang gini belajar tenang kan? Betul tidak? Iya, dia belajar tenang, dia tidak kata diri. Ya, karena dia lebih auditori gitu, karena Milan, kalau kamu lihat Milan, main mapping kalau misalnya suruh main mapping, Milan akan gambar semaksimal mungkin, betul tidak? Milan akan ekspresikan kan? Sebaik mungkin, bagaimana dia bikin. Karena dia suka visual, dia suka menggambar, dia suka segala sesuatu itu menggambar. Joakim juga bagian termasuk dari visual sebenarnya. Karena kalau bilang Joakim menggambar, Joakim itu cepat sekali. Tapi memang kinestetiknya lebih dominan. Hah? Sampai sini ada yang mau bertanya? Iya. Oke, itu lagi. Bentar. Hah? Tidak. Ada namanya kecerdasan majemuk. Itu ada 8 kecerdasan. Selain dari 3 gaya belajar ini, ada namanya kecerdasan majemuk. Tapi Miss tidak menjelaskan. Kalau kita bertemu di kelas 6, Miss akan menjelaskan lagi. Ya? Yang perlu kalian tahu hanya 3 ini dulu. Yaitu gaya belajar ada berapa? Ada 3. Apa saja?
Dadah. Iya, auditori itu berkaitan semua dengan pendengaran. Alat musik paling cepat. Kayaknya Miss Grace itu bagian dari auditori. Karena Miss Grace apapun segala sesuatu pasti dengan musik. Betul tidak Miss Grace? Iya. Miss Grace pasti bagian dari auditori. Auditori itu paling peka dengan musik. Mendengar penjelasan guru dia paling cepat. Pokoknya mendengarkan suara dia paling senang. Belajar dengan main musik, dia paling enak. Sampai di sini paham? Javier apa? Tahu dia baru sama dengan saya. Iya, memang di kelas ini sedikit sekali yang bersua, sedikit sekali yang belajar dengan melihat. Sampai sini ada mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan menjadi pembelajaran buat kamu bahwa Anda sudah tahu gaya belajarmu. Berarti gaya belajarmu harus sesuai dengan kau punya cara belajar. Jadi kalau kau mau belajar bergerak juga, harusmu atau biasa bilang terserah, tapi tidak mengganggu orang lain. Kalau Anda kinestetik, boleh membunyikan begini kayak ini, boleh membunyikan terus, tapi kalau teman auditorimu terganggu, berhenti. Ya? Paham? Kalau kau mau belajar menggunakan musik, boleh, tapi pelan-pelan. Intinya visual dan kinestetik tidak terganggu. Sampai di sini paham? Oke, cukup sekian dan terima kasih. God bless you, Mom.